Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Wahidah Komariah, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 8 Kediri. Saat ini saya tidak sendiri, yaitu saya bersama dengan Ibu Fatma Ustadzah. Beliau adalah salah satu guru pengajar mata pelajaran kimia di SMA Negeri 8 Kediri. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam Bu Ida. Apa kabar hari ini Bu Fatma? Alhamdulillah sehat. Oke, Bu Fatma, hari ini sesuai dengan kesepakatan kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Hal ini merupakan rangkaian proses supervisi akademik yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Kemudian hari ini saya melakukan percakapan pra-observasi agar sebagai persiapan awal, sehingga nanti pada saat dilakukan observasi di dalam kelas, Bu Fatma sudah siap dan dapat melakukan pembelajaran yang terbaik. Bagaimana Bu Fatma? Berikut ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah disusun, apa tujuan pembelajarannya Bu Fatma? Menurut rancangan pembelajaran, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, menggunakan model pembelajarannya itu cooperative learning, tipenya STAD, siswa dapat menjelaskan komponen dari persamaan reaksi, kemudian menganalisis perbedaan koefisien dan juga indeks, serta menyetarakan persamaan reaksi kimia dengan ketepatan minimal 75%. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu. Siswa dapat menjelaskan komponen persamaan reaksi, kemudian menganalisis perbedaan koefisien dan subscript indeks dalam persamaan kimia. Yang ketiga, menyetarakan persamaan kimia. Laras. Selanjutnya Bu Fatma, bagaimana area pengembangan yang ingin panjenengan capai atau dapat saya observasi dalam pembelajaran di kelas nanti? Ada 2 Bu. Yang pertama area pengetahuan dan juga area keterampilan. Kalau area pengetahuan itu nanti siswa dapat menjelaskan apa saja komponen dari suatu persamaan reaksi, kemudian dapat menganalisis perbedaan koefisien dan juga indeks, dan juga dapat menyetarakan suatu persamaan reaksi kimia. Sedangkan dari segi keterampilan, itu siswa dapat mengkomunikasikan hasil analisisnya terkait materi reaksi kimia dan juga baik secara lisan maupun tertulis, begitu pula dengan menggunakan tata bahasa yang benar. Oke, berarti ada area pengembangan pengetahuan, juga ada area pengembangan keterampilan ya Bu? Baik, nah sekarang saya ingin mendengar nih, bagaimana strategi pembelajaran yang akan panjenengan terapkan? Strateginya adalah melakukan suatu pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional dan juga budaya positif. Kemudian nanti saya juga akan melakukan suatu pembagian kelompok di mana akan dibagi berdasarkan kemampuan, keterampilannya dan juga keaktifan dari siswanya. Sedangkan untuk model pembelajarannya menggunakan cooperative learning bertipe STAD. Metodenya saya menggunakan diskusi kelompok dan juga tanya jawab. Nah, luar biasa sekali rancangan pembelajarannya Bu Fatma, ini sudah lengkap ya. Kalau berkaitan dengan standar kompetensi nih Bu, area mana yang secara spesifik ini dapat saya observasi di kelasnya Bu? Dapat mengamati seluruh kegiatan pembelajarannya boleh, sehingga nanti penerapan pembelajaran berdiferensiasinya itu termasuk dengan integrasinya dengan KSE dan budaya positif itu dapat menjenengan amati dengan sesama. Luar biasa sekali. Berarti kalau ada pengembangan area yang pengetahuan dan keterampilan, kemudian dari strategi yang panjenengan terapkan, ini ada misalnya media pembelajaran atau aplikasi yang bisa panjenengan gunakan untuk membantu?
Kalau untuk materi persamaan reaksi ini atau reaksi kimia, saya menggunakan website Lab Colorado. Jadi ketika nanti diperkenalkan ke siswa dan digunakan dalam pembelajaran, nanti siswa akan tahu representasi dari suatu persamaan reaksi kimia. Nah dari sini nanti berarti kalau pakai website indikator ketercapaiannya Saya ingin pembelajaran berdiferensiasinya nanti terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional, serta budaya positif dapat terlaksana dengan baik, begitu pula dengan tujuan pembelajarannya, Bu. Oke. Dari yang sudah saya rangkum ini, berarti sepertinya Bu Fatma sudah siap ya untuk melaksanakan belajar di kelas. Berarti nanti observasinya kira-kira bisa saya lakukan kapan sesuai dengan jadwal panjang? Saya mengajar di kelas 10.6 pada hari Rabu jam ke-1 sampai jam ke-3. Baik, kalau begitu apakah Bu Fatma berkenan nanti hari Rabu depan saya akan datang ke kelas Bu Fatma untuk melakukan observasi. Nanti pada saat itu saya akan mencatat hal-hal yang panjenengan lakukan di dalam kelas, terutama berkaitan dengan rancangan pembelajaran yang sudah disusun oleh Bu Fatma. Siap, Bu. Oke. Kemudian nanti Bu Fatma setelah saya melakukan observasi, nanti juga akan kita lakukan bersama percakapan pasca observasi yang nantinya di situ juga akan didampingi oleh pengajar praktik. Bu Fatma, sebelum kita akhiri percakapan ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran penerapan dari suatu strategi pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas nanti, kemudian bagaimana media pembelajaran yang akan saya gunakan, sehingga nanti saya dapat mempersiapkannya mulai dari sekarang. Mungkin itu yang saya dapatkan dari seluruh percakapan kita hari ini. Terima kasih ya Bu Fatma. Ini saya sangat berterima kasih karena teman-teman sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dalam percakapan pra-observasi sebelum observasi di kelas dimulai. Kalau begitu saya kira sudah cukup. Kita akan bertemu kembali pada hari Rabu depan di kelas 10.6 ya Bu Fatma. Jam ke-1 sampai 3. Oke, terima kasih. Saya mohon diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, coba jelaskan perbedaan unsur dan juga senyawa. Coba ingat tadi, bedanya unsur sama senyawa itu apa? Tidak jawabannya itu adalah bedanya perubahan fisika dan kimia. Itu kalau perubahan fisika yang berubahnya wujud. Kayak tadi. Assalamualaikum.
Bedanya unsur juga ada yang bisa kan persamaan reaksi. Itu tujuannya. Seperti itu ya. Hari ini kita bagi kelompok dulu ya. Kita tahu sekretaris siapa dong? Nanti kenapa tadi? Nanti gimana tadi? Kenapa sih? Materinya. Iya, materinya hari ini tujuannya adalah yang pertama kalian bisa menjelaskan reaksi kimia itu seperti apa. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan dan menyebutkan komponen-komponen dari suatu persamaan reaksi itu apa aja. Oke, warnanya mau hitam kan? Coklat, kuning. Ada berarti kira-kira pakai lebih dari satu. Oke, coba kalau Arjuna gitu ya. Oke, ada lagi? Mungkin ada jawabannya lebih out of the box. Karena ada penambahan zat baru ini oksigen ya. Oke, terus ada Itu tadi ragal. Gula tahu sendiri Bu. saya kasih nanti lagi. Cukup ya. Rizky. Angkat tangan. Ada berapa orang anggotanya? Nah, diteliti sendiri ya, kelompok 3 angkat tangan. Ada berapa anggotanya? Nah, kelompok 4 angkat tangan. Berapa anggota? 6. Siapa aja? Wah, Kak Irfan itu. Kenapa Irfan? Kami ini. Ayo. Dilarang menimba ya. Nanti datang juga. Harus setia kok. Kan dari itu sama Pak. Doi, ya Bu. Jangan nengok jalannya Pak. Lanjut, kelompok 4. Lima. 5. Zero lupa 5 ya? Siap 5. 6. Oke, sudah siap berarti ya? Kita tolong perwakilan kelompok maju ke depan. Terus lagi. Kasih nomornya ya. Ini ya. Saja kumpulkan
Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam Bu Aida. Alhamdulillah hari ini kita sudah melalui tahap kedua supervisi akademik yaitu observasi. Sekarang tiba saatnya kita akan melakukan percakapan pasca observasi Bu Fatma ya. Yes, ya. Eh, Berdasarkan apa yang sudah kita jalani di dalam kelas, kemudian Fatma sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan apa yang kita diskusikan di percakapan pra observasi. Bagaimana sih perasaannya Bu Fatma terkait dengan yang hari ini sudah panjenengan lakukan di dalam kelas? Awalnya itu saya merasa deg-degan karena diamati, terus kemudian juga sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah saya siapkan. Kemudian berdasarkan rancangan pembelajarannya, kemudian langkah-langkah pembelajaran yang sudah Bu Fatma lakukan, menurut Bu Fatma bagaimana? Apakah sudah terlaksana tujuan yang diinginkan, ataukah masih ada beberapa yang perlu dievaluasi kembali? Kalau untuk rancangan pembelajaran yang sudah dilaksanakan dari area pengetahuan itu, yang saya inginkan itu adalah siswa dapat menjelaskan komponen dari persamaan reaksi, kemudian menganalisis perbedaan dari koefisien dan juga subscript, dan yang terakhir itu adalah mencetarakan persamaan reaksi. Kalau untuk area dari keterampilannya, itu siswa mampu mengkomunikasikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh siswa. Itu. Baik, itu dari tujuan pembelajarannya ya Bu. Kalau dari segi area pengembangan yang mau diraih oleh Bu Fatma ini, kemarin kan kita mendiskusikan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE dan budaya positif. Untuk itu menurut Bu Fatma bagaimana? Dari yang sudah berjalan itu sepertinya sudah berjalan dengan baik, Bu. Namun memang ada beberapa siswa itu yang kurang fokus terhadap pembelajaran. Jadi ada di dalam beberapa kelompok itu yang dia ketika saya sudah dengan kelompok yang lain itu sudah bisa dikondisikan, ada beberapa anak di dalam kelompok itu yang dia itu kurang fokus. Jadi ada yang bermain HP-nya, terus ada yang menjadi temannya, seperti itu. Berarti variasi di dalam kelas itu memang tidak semuanya sesuai dengan apa yang sudah ada di rancangan pembelajaran ya. Iya, ada. Baik. Berdasarkan hal-hal itu Bu Fatma, tadi ada yang kurang fokus itu ada yang main dengan HP, ada yang ngobrol dengan temannya dan sebagainya. Kira-kira menurut Bu Fatma kenapa terjadi kendala seperti itu di dalam kelas pada beberapa anak yang tadi memang kurang aktif pada pembelajaran? Sepertinya memang kalau untuk pembagian kelompok itu siswa perlu waktu untuk beradaptasi, Bu. Jadi seperti itu. Jadi untuk pembagian kelompok itu perlu adaptasi, kemudian jadi ada beberapa siswa itu yang kurang dapat mengakses website yang saya siapkan. Jadi ada yang terkendala internet lah, ada yang dia HP-nya bermasalah, seperti itu. Berarti kendalanya yang pertama dia perlu waktu untuk beradaptasi dengan kelompok, kemudian yang kedua terkait dengan akses pada website Pepet Colorado yang kemarin sudah saya sempat mengamati dari apa yang dilakukan oleh anak-anak di dalam kelompok itu memang dari hasil pengamatan ada yang langsung dia bisa membuka aplikasinya, tapi ada juga yang kemudian karena dia fokus untuk membuka-buka aplikasi maka ketinggalan instruksi yang disampaikan oleh gurunya seperti itu ya Bu Fatma. Dari situ berarti ada beberapa faktor kekurangan atau kendala ya Bu. Berarti menurut Bu Fatma apakah ada strategi khusus yang perlu disiapkan jika ternyata pada penerapan dalam kelas terjadi kondisi seperti itu? Pada kesempatan mendatang, mungkin saya perlu untuk mempertimbangkan bagaimana memasukkan KSE, keterampilan KSE keterampilan relasi,
sehingga nanti mereka agar lebih mudah untuk beradaptasi dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian mereka juga dapat referensi. Jadi saya kenalkan dulu sebelum pembelajaran itu, ini loh saya akan menggunakan aplikasi ini, seperti itu. Berarti referensi tentang media pembelajaran yang akan digunakan oleh Bu Fatma dikenalkan dulu kepada anak-anak sebelum mereka memulai pembelajaran yang sebenarnya. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Jadi kalau untuk SD berarti kaitannya tadi dengan adaptasi kelompok, begitu ya. Kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira ini Bu Fatma, apakah ada lagi yang perlu dikembangkan? Untuk kedepannya saya ingin mencoba diferensiasi konten. Jadi nanti anak itu punya bahan ajar yang beragam, baik visual, auditori, maupun kinestetik, seperti itu. Kira-kira gambarannya seperti apa ya? Nanti, jadi saya itu pernah dulu waktu kuliah itu belajar tentang media pembelajaran. Nah, di situ saya itu membuat PPT yang itu PPT-nya itu isinya tidak hanya kata-kata. Jadi tidak hanya poin-poinnya saja, di situ saya itu juga merekam suara saya sendiri. Jadi kayak ada simulasi praktikum, terus saya memasukkan suara saya. Jadi kan sisi auditorinya masuk, visualnya juga masuk. Kalau untuk kinestetik mungkin kita bisa bikin game di kelas. Berarti nantinya dengan ada PPT, ada audionya, kemudian ada simulasi gamenya, anak kinestetik juga terwadahi seperti itu ya. Keren sekali berarti gambarannya. Jadi ini nanti berarti bisa digunakan sebagai rencana pengembangan ke depan ya. Kemudian dari situ nanti materi ini kan nanti masih mau dipresentasikan lagi. Kira-kira rencana pengembangan yang akan dilakukan oleh Bu Fatma ini akan dilakukan oleh kapan? Insya Allah pertemuan mendatang itu akan mulai saya terapkan. Itu kira berarti minggu harinya sama dengan yang tadi. Iya, Rabu depan. Kira-kira dari apa yang Bu Fatma sampaikan tadi, apakah ada pihak lain atau orang lain yang mungkin bisa membantu Bu Fatma untuk mewujudkan rencana pengembangan itu? Orang lain? Mungkin teman sejawat, Mungkin iya. Untuk berdiskusi mengembangkan media pembelajaran yang tepat, begitu Bu Fatma? Mungkin saya juga perlu sharing dengan Bapak Ibu guru yang lebih berpengalaman untuk membuat konten-konten atau media pembelajaran yang lebih menarik untuk siswa, terutama yang berdiferensiasi konten seperti itu. Dan juga bagaimana mengkondisikan kelas dan sebagainya. Wah, keren sekali ini rencananya. Berarti ketika Rabu depan panjenengan sudah menerapkan ini, panjenengan akan melakukan diferensiasi konten sebagai tujuan pengembangan berikutnya, seperti itu ya Bu. Baik, kalau begitu saya akan menunggu cerita-cerita dari kelasnya Bu Fatma nih. Apa saja sih yang akan terjadi di kelas panjenengan nanti setelah panjenengan melakukan perubahan-perubahan dan pengembangan-pengembangan yang panjenengan sampaikan tadi. Bagaimana Bu Fatma? Insya Allah akan saya laksanakan dengan baik. Oke, terima kasih untuk demikian. Setelah ini tadi kita melakukan percakapan pasca observasi, berarti keseluruhan rangkaian supervisi akademik selesai dilaksanakan. Untuk selanjutnya ini akan diberikan umpan balik dan tanggapan dari Bu Evi Mutakfiro sebagai pengajar praktik. Silahkan Bu Evi. Baik, terima kasih. Umpan baliknya dari panjenengan ke saya. Oh gitu. Kalau baik Bu Wahida, Ibu terima kasih. Hari ini Bu Wahida sudah melaksanakan proses coaching dan alhamdulillah berdasarkan apa yang saya amati, proses coaching yang telah dilakukan Bu Wahida itu telah terlaksana dengan sangat baik. Jadi Bu Wahida ini telah
memiliki dan menunjukkan kompetensi untuk memberikan coaching terhadap Ibu. Di sini tadi tujuan dari observasi itu sudah ditentukan oleh coaching. Kemudian Bu Wahidah tidak terkesan ada unsur menggurui, banyak memberi saran dan sebagainya. Tapi Bu Wahidah ini bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali. Dan saya amati tadi benar untuk kemampuan keterampilan Bu Wahidah untuk merangkum apa yang disampaikan oleh Ibu itu sudah terlihat. Jadi sabar mendengar, kemudian oh ini kata kuncinya, tadi fokus, kenapa kurang fokus anaknya, itu kan kata kunci yang Ibu sampaikan, dan alhamdulillah Bu Wahidah ini sudah dapat menangkap. Dari kata kunci itu kemudian Bu Wahidah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan lanjutan, sehingga Ibu bisa menyampaikan secara detail bagaimana proses pembelajaran yang jenengan sampaikan, alhamdulillah sudah sesuai dengan target yang jenengan inginkan. Juga jenengan bisa merefleksi apa-apa yang ada di pembelajaran yang kemarin dilakukan itu, untuk ada beberapa yang perlu ditingkatkan. Di antaranya yang tadi fokusnya murid, terus bagaimana strategi yang akan dilakukan. Oke, secara keseluruhan apa yang sudah dilakukan pada proses coaching ini sudah berjalan dengan baik. Selamat Bu Wahidah. Untuk selanjutnya silakan lakukan moderasi coaching ini kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Evi atas umpan balik dan tanggapannya. Insya Allah tugas ini bukan hanya sekedar berhenti sebagai tugas sebagai guru penggerak, tapi juga akan memberikan kontribusi positif kepada sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Terima kasih Bu Fatma karena kelasnya bersedia diobservasi. Insya Allah nanti hasil-hasil refleksi positifnya akan meningkatkan pembelajaran kita di kelas, baik di kelasnya Bu Fatma maupun di kelas-kelas teman-teman guru yang lain sebagai inspirasi. Demikian keseluruhan proses supervisi akademik yang terdiri dari pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi telah selesai dilaksanakan. Saya Wahidah Komariah, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 8 Kediri, mengucapkan terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.